Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, Al-Fakir kali ini akan membacakan mutalaah muzakarah kitab Uqudul Lujan, yaitu di halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yaqulu, dan Ali radhiyallahu anhu berkata, syarru khisalir rijal ay sifatihim khairu khisalin nisa. Jadi bermula terdapat keburukan beberapa sifatnya kaum suami, laki-laki ini maksudnya kaum suami. Ada keburukan sifat mereka para suami, tapi seandainya dimiliki oleh para istri, khairu khisalin nisa, ialah akan menjadi kebaikan sifat bagi mereka para istri. Jadi ada beberapa sifat buruk para suami, buruk bila dimiliki oleh para suami, tapi ketika dimiliki oleh para istri, maka itu menjadi kebaikan bagi mereka. Pertama ialah al-bukhlu, pelit. Ini bisa dibaca bakhol, bisa dibaca bukhlun, bakholun, bukhlun. Bifathil ba'i wal kha'i al mu'jamah, bisa dibaca bakhol, au bidhammin wa sukunin, atau dibaca bukhlun, al bukhluh. Wa huwa man usaili mimma yafduluh. Bukhul ini bersikap pelit, mencegah orang yang minta-minta dari suatu yang lebih, artinya nggak mau ngasih apa-apa, pelit. Yang kedua wazahwuh, menyombongkan diri, ai al-ijabu bin nafsih, membanggakan diri. Wal jubnuh, dan yang ketiga ialah kecil hati, ai du'ful qalbi, berkecil hati. Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya seorang wanita, seorang istri, iza kanat bakhilatan, bila dia itu bersikap pelit kepada siapapun, hafizat malaha, maka ia akan menjaga malaha, hartanya si wanita tersebut, wa mala zaujiha, dan bisa menjaga harta suaminya si mar'ah tersebut kalau bersikap pelit. Wa idza kanat mazhuwatan ay mutakabbiratan, kalau si wanita ataupun si istri tersebut bersikap sombong, membanggakan diri, istangkafat ay imtana'at min an tukallimah ayil mar'ah kulla ahadin bikalamin layyinin murayyibin ay muqiin fit tuhmah. Kalau si wanita tersebut berlagak sombong, meninggikan diri di hadapan lelaki lain, maka dia akan mencegah dirinya dari berkomunikasi dengan seseorang dari laki lain dengan ucapan yang lembut dan menggoda, yang akan muqiin fit tuhmah, yang akan menjerumuskan dirinya di dalam tuduhan yang tidak baik. Itu barokahnya kalau bersikap mazhuwah, berlagak sombong, cuek. Jadi ada bagusnya wanita itu cuek. Dia akan mencegah dirinya berkomunikasi dengan laki-laki lain dengan ucapan yang lembut, hanya kasar kalau disapa laki-laki lain. Mau kemana mbak? Mau ke pasar? Mau kemana mbak? Mau ke toko? Akhirnya laki lain itu nggak tertarik untuk menggodanya.
Tapi kalau tidak berlagak sombong, dia akan berkomunikasi dengan laki-laki lain dengan kalamin layinin, dengan ucapan yang lembut, murayyibin yang menggoda, nanti muqiin fit tuhmah yang akan menimpakan dirinya pada tuduhan sosial, tuduhan yang tidak baik dalam lingkungan sosial. Jadi lebih baik mazhuwah, berlagak sombong saja di hadapan laki-laki lain. Wa idza kanat jabbanatan, dan bila si wanita tersebut mempunyai sifat kecil hati, ai dhaifatal qalbi, atau kecil hati, wal afsahu jabanuh, yang paling fasih, yang paling benar itu jaban, bukan jabanah, biduni ta'i, dengan tanpa menggunakan ta, kata Syekh Nawawi. Bila si wanita ataupun si istri bersifat kecil hati, farikot bikasir ra'i ay khafat min kulli syai'in, maka si istri ataupun si wanita tersebut akan takut dari setiap sesuatu. Kalau mempunyai perasaan kecil hati, enak. Akhirnya apa? Karena menjadi penakut, falam takhruj, maka si istri si wanita tersebut tidak bisa keluar rumah, tidak mau keluar min baitiha, dari rumahnya, ai mahalli iqamatiha, tidak mau keluar dari kediamannya, wattaqat ai tajannabat, dia ingin menghindar, menjauh, mawadi'at tuhumi awidhununi, dia akan menghindar, menjauh dari tempat yang dapat menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Khifatan min zaujiha, karena takut, min zaujiha, dari suaminya, takut pada suaminya. Masya Allah. Jadi ini 4 sifat buruk suami seandainya dimiliki oleh si istri menjadi kebaikan. Yaitu apa? Pertama, bersikap pelit. Yang kedua, az-zahwu, menyombongkan diri, membanggakan diri. Yang ketiga, jubnun, al-jubnuh, berkecil hati. Kemudian ini ada pernyataan Nabi Daud, ya. Apa kata beliau? Wa qala Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam berkata, al-mar'atus su'u, wanita yang buruk perilakunya, akhlaknya, ala ba'liha, di hadapan suaminya, kalhamlis sakili, orang yang mempunyai istri yang buruk akhlaknya itu sama dengan apa ya, menanggung tanggungan yang berat, sebagaimana tanggungan yang berat, sebagaimana memikul pikulan yang berat, memikul beban yang berat, ala syaihil kabir, atas orang yang sudah tua renta. Bagaimana orang tua renta menanggung tanggungan yang berat, dia merasa berat sekali. Begitu juga suami, ketika punya istri yang akhlaknya buruk, dia itu sama dengan menanggung tanggungan yang berat di punggungnya itu. Wal mar'atus sholihatu, dan bermula wanita yang soleha, yang baik akhlaknya, kattajil murassai bizahabi, ialah sama dengan mahkota yang bertahtakan berlian. Masya Allah. Kullama ra'aha qarrat ainuhu biru'yatiha, maka ketika sang suami melihat, memerhatikan, memandang wanita yang solehah, istri yang solehah itu, sejuk matanya, hatinya sejuk, disebabkan telah melihat istrinya kattajil murassa' bizahab, istrinya itu saking bagusnya akhlaknya sama dengan mahkota yang bertahtakan berlian. Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah, ibrah, pelajaran dari keterangan ini. Dan bila ada kata-kata yang kurang baik, kurang benar, mohon dimaafkan, itu murni dari kekurangan saya sendiri. Bila ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita mutola'ah menjadi tambahan hidayah taufik bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
Fa ya Rabbi wafiqni bidaqwaka ya Allah, wa ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.